Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Aquarius, ini adalah video tentang hadiah apa yang mungkin akan kalian terima di tahun ini ya. Jadi aku memang kepikiran untuk buat video hadiah untuk zodiak yang sedang berulang tahun, tetapi karena ulang tahun kalian sudah lewat dan aku baru kepikiran untuk buat video seperti ini itu di Aries season gitu ya. Jadi video kalian menyusul saat ini ya, jadi nggak apa-apa ya. Walaupun udah lewat, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun Aquarius. Walaupun sudah lewat, semoga segala hal baik yang kalian upayakan itu positif dan tidak merugikan orang lain bisa terrealisasikan, oke? Baik Aquarius, ini memang hadiah untuk Aquarius yang sedang berulang tahun ya, kemarin berdasarkan sun sign. Cuman pembacaannya tetap untuk Aquarius Sun, Moon, dan Rising ya. Lalu karena ini general reading, jadi memang tidak mungkin resonate dengan semua Aquarius Sun, Moon, Rising di luar sana ya. Silahkan ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak. Jangan dipaksakan kalau memang tidak cocok atau tidak resonate gitu ya. Lalu kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, itu mungkin memang nggak resonate, jadi tidak harus dilanjutkan menontonnya, oke? Dan kalau memang ada pembacaan yang bagus dan kalian suka dengan hal itu, berdoa aja semoga hal baik itu bisa terrealisasikan dan menjadi hadiah untuk kalian di tahun ini ya. Kemudian aku mau kasih tahu kalau misalkan ada penjelasan yang diulang itu karena mengikuti kartu yang keluar, dimana aku biasanya memang buka kartu banyak dan ada kartu-kartu yang punya pembacaan sama. Jadi penjelasannya juga akhirnya diulang kalau mau dijelaskan di tiap kartunya gitu ya. Lalu bisa juga kartu yang aku bacakan adalah kartu konfirmasi, karena biasa juga sih aku membuka kartu lagi sebagai konfirmasi gitu ya. Kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia menonton video di YouTube aku. Lalu setia kasih like dan share video di YouTube ini. Terima kasih ya buat kalian semua. Oke Aquarius, kita mulai saja ke pembacaannya. Ini untuk Aquarius Sun, Moon, Rising ya. Kalau aku lihat di sini Aquarius, terlihatnya ya di sini energinya ya, tentu saja nggak mungkin resonate dengan semua orang. Tapi aku melihat di sini Aquarius yang menginginkan seseorang. Aku melihat ini sudah benar-benar energinya itu seperti terobsesi pada orang itu. Di sini terlihat di kartu Ten of Wands dan Nine of Wands ya, dimana kalian itu sudah sangat passionate sama orang itu, menginginkan orang itu, dan benar-benar mau memanifestasikan orang itu di hidup kalian gitu. Di sini ada Ace of Wands ya, jadi Ace of Wands, Ten of Wands, Nine of Wands. Jadi aku melihat ini energinya cenderung memang sedikit memaksakan. Cuman gini, kalau memang kalian berdua sama-sama suka, ya kenapa enggak, memang diusahakan aja kan hubungan ini terrealisasikan, walaupun cenderung kelihatannya memaksakan. Maksudnya memaksakan gini, memaksakan itu benar-benar mengupayakan hubungan ini bisa terrealisasikan gitu sih maksudnya. Jadi bukan memaksakan dalam arti satu pihak itu nggak mau gitu, nggak juga sih. Tapi kalau memang konteks memaksakannya adalah salah satu pihak itu tidak mau, ya itu memang tidak direkomendasikan. Kita kan nggak bisa memaksakan orang lain, nggak bisa memaksakan semuanya harus sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Untuk diri kita pribadi sih nggak ada masalah, tapi kalau ada hubungannya sama orang lain ya mereka punya hak sendiri juga sih untuk kehidupannya pribadi gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini ini Aquarius itu kan orangnya apa ya? Mereka itu passionate sebenarnya. Mereka termasuk air sign ya, unsur udara yang ketika menginginkan sesuatu mereka sangat terobsesi sama hal itu dan mereka akan kejar terus. Itu Aquarius banget. Jadi mungkin di unsur lain ada juga yang mirip-mirip kayak gitu. Misalkan contoh kayak di earth sign itu ada Taurus kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Di fire sign ada Leo gitu. Cuman kalau di air sign ini kelihatannya energi yang sebesar itu ketika menginginkan sesuatu itu adalah Aquarius. Jadi maaf ya Aquarius, kalau yang kulihat terkadang entah itu baik atau tidak gitu ya. Ketika
para Aquarius ya, mayoritas Aquarius, kalau kalian nggak merasa seperti ini, it's okay, nggak apa-apa. Ini yang aku baca aja gitu, yang aku observasi. Sebagian Aquarius itu kalau sudah mau walaupun mungkin itu punya resiko besar dan mungkin apa ya, sisi positifnya dipertanyakan gitu loh. Sisi positif untuk jangka panjangnya dipertanyakan gitu. Tapi kalau mereka sudah mau itu, mereka cenderung tidak mempertimbangkan hal itu, positif negatifnya gitu. Mereka cenderung terobsesi untuk memuaskan apa yang menjadi passion mereka gitu. Menjadikan sesuatu yang mereka inginkan itu realita gitu. Terkadang mungkin terkesan menghalalkan segala cara, terkesan gitu ya. Itu sih. Nah, kalau yang kuliah di sini, ini situasinya ada third party situation ya, Aquarius. Jadi kalau kalian nggak merasakan hal ini, it's okay, nggak apa-apa. Ini kan tidak harus resonate ya. Tapi besar sekali energi third party situation di sini, dan itu terlihat di sini. Di sini ada Three of Cups, di sini ada Three of Sword ya. Three of Cups, Three of Sword, lalu di situ ada Three of Wands. Bukan karena ini three terus itu third party situation, enggak juga ya. Tetapi di sini kelihatan ada Ten of Wands dan Nine of Wands. Jadi biasanya memang kartu-kartu yang lain itu mendukung pembacaan tersebut gitu. Jadi ini memang membaca keseluruhan energi. Kalau yang aku lihat memang ada potensi seakan-akan hubungan ini tuh beresiko besar ya. Kedua, ada hal atau ada seseorang yang dikorbankan di sini gitu. Dan hubungan ini cenderung tapi cenderung tega gitu loh ya. Untuk merealisasikan hubungan ini jadi cenderung tega gitu kan. Tadi aku bilang ada pihak yang terkesan menjadi korban di hubungan ini. Dan aku melihat ya memang ini cenderungnya ke arah third party situation gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau ini nggak resonate untuk kalian ya. Jadi relax aja. Kalau aku lihat sih memang ada pihak yang menginginkan seseorang di sini. Seseorang itu adalah King of Pentacles ya. Orang ini mungkin secara finansial oke banget ya. Orang ini secara materi menggoda banget ya. Seakan-akan orang ini bisa memberikan posisi, bisa memberikan support materi atau finansial yang diinginkan seseorang yang ada di sini gitu ya. Apakah ini Aquarius atau orang lain, kalian tahu sendiri. Aku sih membaca ini energi Aquarius. Cuman kalau kalian gak merasa seperti ini, it's okay, gak usah marah. Karena bisa jadi ini pesannya juga bukan untuk kalian gitu ya. Tapi aku melihat kayak gitu. Nah, King of Pentacles ini adalah seseorang yang menjadi obsesi Aquarius kalau aku lihat di sini gitu. Bahwa Aquarius ingin benar-benar punya hubungan yang jelas sama King of Pentacles ini gitu ya. Dan untuk merealisasikan hubungannya dengan King of Pentacles ini itu lumayan besar, lumayan sulit, lumayan berliku. Tetapi Aquarius itu kalau udah mau sesuatu itu mereka udah gak ngeliat kanan kiri, mereka terus mengejar itu dan cenderung memburu gitu loh ya. Ibarat angin, secara Aquarius itu kan air sign ya. Ibarat angin itu mungkin kayak puting beliung kali ya. Segala hal bisa ditubruk ya. Nah, maksudnya itu harus hati-hati karena setiap hal itu ada resikonya gitu. Intinya gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita itu dikontrol sama obsesi. Takutnya kalau kita dikontrol obsesi, ini bukan bermaksud menggurui, ini cuman aku mengingatkan aja gitu ya. Mengingatkan untuk semuanya termasuk aku sendiri gitu. Jadi kalau kita dikontrol obsesi itu takutnya kita bahkan udah gak bisa objektif melihat suatu hal gitu. Takutnya untuk jangka panjang itu malah merumitkan diri kita sendiri gitu. Takutnya gitu. Jadi semacam kayak kita diperbudak sama obsesi itu gitu. Takutnya seperti itu. Contoh kayak orang diperbudak uang gitu kan, repot juga gitu. Mungkin dia bisa nggak berpikir jernih gitu loh ketika memilih jalan menuju situ gitu. Yang nantinya malah dia harus mengorbankan banyak hal yang bahkan lebih berharga daripada
uang yang dia kejar gitu. Maksudnya kita semua butuh duit, it's okay, itu faktanya memang begitu gitu. Cuman bukan berarti harus diperbudak uang gitu ya kan. Uang apa nih yang harus kita kejar, uang yang mana yang harus kita kejar. Jangan sampai karena dibudak oleh uang terus ya itu tadi, segala hal tentang uang kita kejar, bahkan saat hal itu lebih baik tidak kita kejar untuk masa depan kita, maksudnya untuk jangka panjangnya atau untuk keselamatan kayak gitu misalkan. Contohnya itu sih yang paling mudah, contohnya uang gitu. Oke, cuman ini kalian lebih tahu situasinya seperti apa. Nah, kalau aku lihat di sini kalian memang passionate banget sama orang ini ya. Jadi maksudnya memang suka sama orang ini, mungkin bukan hanya sekedar materi dan posisi orang ini atau background orang ini. Walaupun itu juga menjadi hal tambahan ya yang membuat kalian lebih tertarik sama orang ini gitu. Nah, terus kalau aku lihat di sini sepertinya memang tidak mungkin memang untuk menghentikan sosok yang ada di sini. Ini sebut saja Aquarius ya, King of Swords ini Aquarius. Ini tidak energi King atau Queen itu memang nggak tidak dibatasi gender sih. Maksudnya gimana ya? King Queen itu apapun gendernya itu bisa bawa energi King atau Queen sih. Ini kan hanya pembacaan, jadi tidak terbatas gendernya apalah pokoknya. Sebut saja energi Aquarius di sini King of Swords. Jadi aku melihat King of Swords ini udah nggak bisa dihentikan maunya apa, ya. Karena dia nggak akan mendengarkan siapapun, apapun pendapat di luar sana, ya. Dia nggak mendengarkan itu, yang dia dengarkan hanya apa yang menjadi keinginan hatinya. Kalau aku lihat itu gitu sih. Jadi kayaknya nggak ada yang bisa menghentikan dia deh untuk berjalan ke arah yang dia inginkan gitu. Itu kalau aku lihat ya di sini. Nah, di sini ada Justice, di sini ada Libra juga ya. Seven of Cups dan di sini ada The Hangman. Mungkin hubungan ini sebelumnya sempat macet gitu ya, sempat stagnan, tidak progresif gitu ya. Maaf ya, aku tadi ada hal di luar reading ini yang lucu. Jadi bukan ngetawain kalian Aquarius, sorry. Ada hal lain yang agak lucu, jadi aku ketawain hal lain, bukan kalian, oke? Kemudian kalau aku lihat di sini mungkin hubungan ini sebelumnya sempat stagnan, tidak progresif. Ya, karena melihat ini juga ada Ten of Wands di sini. Sebelumnya kalian mungkin menemui kesulitan besar juga di hubungan ini gitu ya. Jadi sampai hubungan ini tuh kayak nggak kemana-mana gitu. Tapi bukan ambisi atau passion kalian yang stagnan. Ambisi dan passion kalian itu tetap terkesan memburu sih. Cuman memang proses hubungan ini aja yang stagnan karena situasi di luar, faktor eksternal, dan bisa juga King of Pentacles ini yang tidak bisa selalu dikontrol gitu ya. Kalian pokoknya si King of Swords ini atau Aquarius di sini kelihatannya sih ini ya, apa namanya, berusaha untuk mendapatkan King of Pentacles ini. Cuman ya balik lagi, King of Pentacles ini nggak bisa selalu mengikuti keinginan Aquarius, aku lihat gitu. Jadi yang bisa dilakukan Aquarius adalah bagaimana mengambil atensi King of Pentacles ini gitu. Nah, dalam proses mengambil atensi itu kan up and down. Kadang Aquarius merasa menang, kadang Aquarius mungkin nggak berhasil kayak gitu. Jadi prosesnya kayak gitu, masih up and down gitu ya. Nah, terus hadiahnya apa buat kalian Aquarius di tahun ini? Nah, kalau yang aku lihat ya, ini yang aku lihat, cuman ini tidak harus terjadi. Kok hadiah nggak harus terjadi? Gini maksudnya, kalau memang ini baik untuk kalian, ya semoga itu terjadi gitu. Tapi kalau tidak, semoga ada hal lain ya yang sama seperti yang kalian inginkan, tapi itu lebih baik buat kalian. Pokoknya gitulah intinya ya. Kalau aku lihat di sini ada potensi besar kalian itu bisa sama King of Pentacles atau orang yang sudah kalian inginkan ini. Potensi besar kalian bisa dapetin orang ini lebih jelas gitu ya. Ada kesempatan besar kalian bisa
handle situasi ini gitu untuk dapetin seseorang yang sudah menjadi obsesi kalian gitu kalau aku lihat ya. Nah, apalagi di sini Ace of Swords, Hierophant, The Star. Ada potensi Dewi Fortuna banget nih. Ada potensi keberuntungan itu di pihak kalian dalam situasi ini gitu. Apalagi di sini ada Wheel of Fortune, ada The Star, ada Hierophant juga gitu kan. Jadi aku melihat kayak gitu sih. Ya, ada potensi besar hal yang menjadi obsesi kalian atau yang kalian inginkan banget itu menjadi dekat ke arah kalian. Jadi keberuntungan itu sedang ada di pihak kalian. Kalian kayak punya kesempatan besar itu gitu ya. Seperti itu kalau aku lihat di sini. Nah, cuman aku melihat ada potensi orang yang terluka di sini. Gitu. Ada potensi pihak tersakiti di sini sih, ya. Kayak gitu sih. Oke. Ya, pokoknya intinya gini sih, apapun yang diinginkan ya semoga kalian diberikan yang terbaik untuk kalian dan tetap bahagia gitulah ya intinya. Oke, apapun itu yang terbaik dan tetap membahagiakan ya. Cuman ya balik lagi sih, bahagia atau enggak itu juga balik ke diri kita. Kalau kita dikontrol obsesi terus, takutnya itu kita kayak nggak ada ujungnya bahagia itu. Kayak kayak haus tapi kayak haus lalu kita minum tapi nggak pernah memuaskan dahaga. Takutnya gitu ya. Tapi kalau kalian nggak merasa situasinya kayak gini ya nggak apa-apa Kak. Ini mungkin pesannya bukan buat kalian aja gitu. Nah, apalagi di sini ada Four of Cups, Seven of Cups, Five of Wands, dan Three of Cups. Aku melihat ada pihak di sini yang tidak puas dengan keadaannya, dengan situasi hubungannya, dengan hidupnya, mungkin dengan finansial atau materi gitu. Dan hal itu yang mengundang dia untuk mencari hal lain di luar sana yang bisa memenuhi semua yang dia inginkan itu ya. Intinya apa yang tidak memuaskan dalam hidupnya atau apa yang sedang dia miliki gitu ya, dia akan mencari di luar untuk memenuhi kepuasan itu gitu. Jadi ya seperti itulah. Dan mungkin saja hal itu bisa ditemui di King of Pentacles ini, dimana King of Pentacles ini memang tadi di awal aku menjelaskan King of Pentacles ini adalah seseorang gitu. Cuman untuk mengartikan ini ya, situasi ini ketika orang tersebut mencari hal apapun di luar sana yang bisa memuaskan segala kekurangan yang dia rasakan dalam hidupnya gitu. Aku menggambarkan King of Pentacles ini gak harus manusia gitu, siapapun, apapun gitu. Cuman ini ada hubungannya sama love life dan seseorang sih gitu, oke? Baik, kalau aku lihat sih seperti itu ya. Kayak orang ini memang udah gak bisa dihentikan lagi gitu, untuk memanifestasikan seseorang atau sesuatu dalam hidupnya itu udah nggak bisa dihentikan gitu. Walaupun mungkin ini ada third party situation gitu, dia sudah on fire untuk merealisasikan hal ini, apalagi ketika keadaan sedang berpihak di dirinya gitu ya. Jadi kalau aku lihat, kalau aku melihat ini mungkin ada hubungannya juga sama orang dari masa lalu, atau gini, King of Pentacles ini adalah orang yang sudah diincar sejak lama, itu juga bisa. Atau cinta yang sudah sejak lama gitu, sudah ada sejak lama, atau cinta lama gitu, kayak gitu, yang masih berusaha dimanifestasikan. Cuman ini akan ada ya komunikasi dari kalian, atau ada pokoknya ada pertemuan lah di antara kalian ya. Pertemuan itu bukan cuma dalam komunikasi sih, walaupun mungkin ya dibuka dengan komunikasi gitulah ya. Ya itu kalau aku lihat di sini. Oke. Ya baik. Langsung ke sini aja kali ya. Nah, di sini loh, ini ada kartu ini ya. Intinya gini, Aquarius, selama hal ini baik tentu saja itu terserah kalian ya. Tapi kalau selama ini takutnya tidak fair, ini kalian harus waspadai gitu. Pokoknya apapun keinginan kalian, pilihlah jalan yang fair. Ya mau ke kanan atau ke kiri sebenarnya sah-sah aja. Yang penting
jalan yang kalian pilih itu fair gitu loh. Karena takutnya kalau tidak fair, nanti itu akan berbalik ke kalian, takutnya gitu ya. Seperti itu. Kalau kalian menjalani apapun secara fair, kalaupun kalian misalkan tidak mendapatkan hal yang menjadi tujuan awal kalian, bisa saja ya, namanya ketulusan seseorang dan namanya integritas seseorang itu dibaca oleh semesta. Gini sih, lebih tepatnya ini kayak hukum Newton 3 lah, aksi sama dengan reaksi gitu. Jadi kalian gak harus mengatakan ini sama orang lain gak harus tahu soal ini, tapi apa yang ada di dalam diri kalian. Nah, itu kan apapun yang ada dalam diri kalian itu ya, langkah kalian, niat kalian, ketulusan kalian, itu nanti akan berbalik ke kalian juga. Sama kayak misalkan kalian menjalani sesuatu di jalan yang tidak fair, atau memilih atau mengejar sesuatu tapi caranya nggak fair, nah itu juga akan berbalik ke kalian juga. Jadi nggak peduli orang tahu ya, tapi itu kayak otomatis aja, setiap langkah kalian itu kembali ke kalian juga gitu. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini rebel, di kartu rebel ini udah kelihatan bahwa ada pihak yang memang sudah terobsesi untuk apa ya, untuk mendapatkan hal itu gitu. Kalau aku lihat, jadi kayak ya cenderung itu sih, energinya sudah di energi yang cenderung mungkin obsesi maksudnya posesif. Mau ngomong posesif susah banget ya, energinya udah cenderung posesif, kayak harus menjadi miliknya gitu, hanya dia yang memiliki, kayak gitu sih. Oke, kalau aku lihat sih seperti itu. Nah, pokoknya intinya hati-hati, yang penting pilih jalan yang fair. Boleh kalian punya energi yang ya gimana ya, ngomong-ngomong soal rebel ini juga tergantung sudut pandang ya. Terkadang ketika orang berusaha menjalani apa yang dia yakini gitu ya, menjalani apa yang dia yakini selama itu tidak melanggar hak asasi manusia ya, maksudnya dia untuk dirinya sendiri tapi nggak melanggar hak orang lain, nggak menindas hak orang lain gitu loh. Sebenarnya ya suka-suka dia juga sih, yang penting nggak melanggar hukum juga kan, yang penting itu maksudnya. Jadi gimana ya, mungkin ini kan energi orang yang nggak pantang mundur sebenarnya ya. Yang penting jalan dia benar aja sih, yang penting jalan dia fair aja sih gitu. Karena ketika dia udah jadi rebel dan jalan yang dia tempuh itu benar, harusnya itu aman-aman aja buat dia gitu ya. Dia udah jadi rebel tapi dia punya integritas untuk berjalan di jalan yang benar gitu, harusnya aman-aman aja gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi kalau memaksakan sesuatu itu tadi, hati-hati ini, jangan memaksakan sesuatu. Maksudnya ya kita tahu kapan kita bisa memaksakan, kapan kita harus berbesar hati gitulah ya. Jangan sampai maksudnya memaksakan sesuatu yang tidak dipikir matang-matang jangka panjangnya hanya untuk memuaskan obsesi itu gitu. Takutnya ya itu tadi, jangka panjangnya itu malah menyulitkan diri kita sendiri gitu sih kalau aku lihat di sini. Jadi apa yang menjadi hadiah kalian di tahun ini? Ada keberuntungan yang berpihak ke arah kalian, dan itu tentang obsesi kalian gitu. Dan kalian punya potensi besar mendapatkan apa yang kalian inginkan. Itu tentang seseorang. Dan itu tentang victory juga sih kalau aku lihat gitu ya. Aku melihat kayak gitu. Oke, itu saja Aquarius. Oke, Aquarius, aku cukupkan sekian. Semoga ini jadi nyata ya. Maksudnya untuk jadi Queen of Pentacles dan Nine of Pentacles ini kan dalam hal materi. Untuk menjadi sukses secara materi ya, semoga ini jadi nyata gitulah ya. Apa yang kalian cita-citakan, dan selama itu juga tidak melanggar hukum, gak mengganggu orang lain gitu. Semoga itu terrealisasikan untuk menjadi hadiah kalian di
tahun ini gitu ya. Good luck untuk Aquarius. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aquarius.